Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan hatimu saudara. Kita akan segera memulaikan ibadah kita sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Sambil mengimani pujian ini. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lagi katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang maha baik. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa. Kembali Tuhan, pada saat ini kami umat-umat-Mu, kami persiapkan hati kami untuk menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian kami. Kami serahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami siap mau memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita mau meninggikan nama-Nya. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, mari kita semua umat pilihan Allah. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Roh Kudus tercurah bagi gereja-Nya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah.
Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari persiapkan hatimu untuk bersama-sama kita mendengarkan firman-Nya pada saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu. Haleluya, puji Tuhan. Jawaban hidupku.
siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Selamat pagi, jemaat Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah boleh menyertai kita pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kalau kita melihat situasi keadaan dunia sekarang, ya, memang tidak semakin baik keadaan dunia, seringkali mengkhawatirkan banyak orang. Tetapi saya yakin setiap apa yang dinubuatkan oleh firman Allah semua akan terjadi. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Coba saya ingin baca dulu dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 sampai ayat 11. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Haleluya. Saudara, Alkitab katakan bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya dengan cara yang sama dikatakan. Nah saudara, mengapa kita harus membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Kalau kita melihat dalam suratan 2 Tesalonika, coba kita lihat dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Tadi saya katakan mengapa kita harus membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Suratan Tesalonika ini berkata, sebab banyak orang yang bingung. Itulah sebabnya kita perlu membahas hal ini. Ya. Selain itu, mengapa kita perlu membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali? Karena banyak anak Tuhan juga menjadi gelisah. Ya. Jadi kita perlu mempelajari atau membahas hal ini, perlu mengerti supaya kita sebagai anak Tuhan tidak penuh dalam kegelisahan. Lalu juga mengapa kita juga harus membahas tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, ya. Bahkan saudara, ada yang sampai disesatkan. Coba kita lihat dulu 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. 2 Tesalonika 2 ayat 3.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Jadi perlu membahasnya karena dikatakan oleh ayat ini bahkan ada yang sampai disesatkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, apa kata Alkitab tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul tadi, ayat emas kita, kembali ke ayat emas kita tadi, Kisah Rasul pasal 1 di ayat 10 sampai ayat 11, di ayat ini dikatakan ya, kalau saya ambil saja singkatnya ya, di ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kedatangannya dengan cara yang sama seperti engkau melihat dia naik ke surga. Ini yang dikatakan oleh Alkitab tentang kedatangan Yesus kedua kali. Ya. Selain itu juga apa yang dikatakan dalam Matius, coba kita lihat Matius pasal 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Ini yang dikatakan oleh Alkitab tentang kedatangan Yesus kedua kali. Waktu kedatangannya gak ada yang tahu, ayat ini berkata. Ya, saudara, itulah sebabnya kita tidak menjadi orang yang masuk dalam bilangan yang disesatkan, karena seringkali ya, waktu tahun-tahun yang lalu kita sudah pernah juga mendengar berita bagaimana seseorang mengatakan bahwa kedatangan Yesus di tanggal ini, bulan ini ternyata tidak terjadi. Ayat ini berkata, ya, tidak ada yang tahu, seorang pun tidak ada yang tahu dikatakan. Saudara, kita akan maju terus. Bahkan dikatakan ada dua macam tafsiran tentang waktu kedatangan Yesus. Pasti ada yang menjadi bingung karena ada dua macam tafsiran tentang waktu kedatangan Yesus. Dikatakan yang pertama, tafsiran yang pertama, Yesus akan datang sebelum masa antikris. Pre-tribulation dikatakan. Ya, Yesus akan datang sebelum masa antikris. Lalu tafsiran yang kedua dikatakan akan datang setelah masa antikris. Post tribulation dikatakan. Ya, jadi ini bedanya, dua tafsiran yang berbeda. Ada yang dikatakan Yesus datang kedua kalinya sebelum masa antikris, dan satunya sesudah, setelah masa antikris Yesus datang kedua kali. Dasar-dasar Alkitabiah ya, dari kedua penafsiran ini sama ya, yaitu sama-sama mengambil di dalam 1 Tesalonika. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 14 sampai ayat 17. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ayat 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup,
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Tadi saya katakan dasar Alkitabiah dari kedua penafsiran ini sama, yaitu dalam Tesalonika ini dikatakan ya bahwa sama-sama meyakini bahwa saat kedatangan Yesus akan terjadi pengangkatan anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak Tuhan ada pengangkatan anak-anak Tuhan yang sudah mati bangkit dan yang masih hidup dikatakan akan diubahkan, ya. Akan diubahkan. Jadi dalam penafsiran dua-dua penafsiran ini memang sama-sama mengambil dasar Alkitab ini, ya. Tetapi perbedaannya hanya di soal waktu. Kapan itu? Ya, itu akan terjadi kapan? Sebelum antikris atau sesudah antikris. Jadi perbedaannya hanya soal waktu. Kita akan membahas tentang tafsiran faham ini, ya, khususnya tadi yang menafsirkan bahwa dia akan datang kembali, ya, sebelum tribulation dikatakan sebelum, ya, meyakini bahwa kedatangan Yesus yang kedua terdiri dari dua fase, ya, yaitu saudara datang seperti pencuri dikatakan, ya, sebelum masa antikris. Bahkan yang mati, yang sudah percaya Yesus dibangkitkan dan yang masih hidup diubahkan. Ini yang pre-tribulation, ya. Bahkan dikatakan juga kedatangan Yesus secara nyata, ya, kelihatan kepada semua orang setelah masa antikris dan akan terjadi perang Harmagedon, ya, antara Kristus dengan kerajaan dunia, perang Harmagedon itu, ya. Sehingga kita menempatkan kedatangan Yesus dengan ditandai oleh kebangkitan orang percaya dan tubuh yang diubahkan. Nah, saudara, alasannya tidak dapat menerima faham ini apa? Ya, mengapa kita tidak bisa menerima, ya, tafsiran faham ini? Yang pertama tadi, bahwa kedatangan Yesus sebelum antikris dan kedatangannya seperti pencuri dikatakan sebelum masa antikris. Alasannya tidak dapat menerima faham ini karena kalau kita melihat dalam Wahyu, coba kita lihat dulu dalam Wahyu pasal yang ke-16, Wahyu 16 ayat 15 sampai 16. Wahyu 16 ayat 15 sampai ayat 16. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, kalau kita melihat dari ayat ini dalam Wahyu ini dikatakan datang seperti pencuri, ya. Dikatakan datang seperti pencuri, tetapi bukan berarti, ya,
Perhatikan baik-baik. Kalau tadi masalah yang ditekankan, yang terjadi ya dalam faham yang pertama, datang seperti pencuri sebelum masa antikris. Nah saudara, dikatakan dalam wahyu ini, dia datang sebagai pencuri bukan berarti datang secara diam-diam. Di ayat ini juga dikatakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Jadi saudara, datangnya tidak secara diam-diam. Dan juga datang pada waktu yang tidak kita duga, ya. Dikatakan oleh ayat ini, ya, datang pada waktu yang tidak kita duga atau kita tidak sangka. Bukan berarti dikatakan tadi dalam wahyu ya, datang sebagai pencuri bukan berarti datang secara diam-diam, dikatakan datang pada waktu yang tidak kita duga atau tidak kita sangka. Pengertian kedatangan Yesus seperti pencuri dalam wahyu ini, dalam wahyu 16 ayat 15 bahkan sampai ayat 17 kita perhatikan di situ. Di ayat 15 dikatakan seperti pencuri. Di ayat 16 di situ disinggung tentang Harmagedon. Ya, Harmagedon adalah perang atau peperangan terakhir saat iblis serta segala kekuatannya, baik itu antikris, nabi-nabi palsu dan kerajaan dunia berperang melawan kedatangan Yesus. Ya, ini di ayat 16 tentang Harmagedon. Bahkan kalau saudara baca di Wahyu pasal 17 juga disinggung tentang sudah terlaksana. Apa yang sudah terlaksana? Ya, kalau kita lihat dulu dalam Yohanes, coba kita lihat banyak ayat ya supaya saudara lebih mengerti maksudnya dari ayat Alkitab ini. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa yang sudah terlaksana dalam Yohanes ini dikatakan, yaitu pekerjaan penebusan. Jadi saudara, dalam Wahyu pasal 16 di ayat 17 di situ dikatakan sudah terlaksana. Artinya ya, pekerjaan penghukuman itu kepada antikris dan pengikut-pengikutnya sudah dilakukan dengan tuntas, sudah terlaksana dalam ayat ini. Kalau kita juga melihat ya dari alasan-alasan tadi ya, alasan tidak dapat menerima faham ini, yang pertama tadi datang sebagai pencuri bukan berarti datang secara diam-diam dan juga datang pada waktu yang tidak kita duga dan sebagainya. Yang kedua ya, dikatakan dalam Wahyu 16 tadi, coba kita lihat di ayat 12 saudara. Wahyu 16 ayat 12 dan ayat 17. Saya sedikit pelan-pelan kalau saudara bingung. Wahyu 16 ayat 12 sebab ini memang pelajaran khusus. 16 ayat 12 dan ayat 17. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya sudah terlaksana. Ayat ini berkata sudah terlaksana. Nah saudara, kalau tadi dikatakan aku datang seperti pencuri, ya, diucapkan antara
pencurahan cawan ke-6 dan ke-7 di ayat ini. Ya. Yang posisinya menjelang terjadi perang Harmagedon. Jadi posisinya menjelang ya, terjadinya perang Harmagedon. Nah, kalau kita melihat juga di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, bahkan dikatakan dalam pemerintahan antikris ada orang-orang kudus ya yang mati oleh antikris karena mereka mempertahankan imannya kepada Yesus. Nah, Saudara, kalau menurut faham tadi yang pertama, Yesus datang sebelum antikris, orang-orang kudus ya yang sudah dibangkitkan dan diubahkan, Saudara, sebelum masa aniaya atau sebelum pemerintahan antikris, bagaimana nasib orang-orang kudus ini? Ya, bagaimana nasib orang-orang kudus yang mati karena mempertahankan imannya kepada Yesus? Ya, dengan cara mereka tidak mau menyembah antikris, ya, mereka tidak mau menerima tandanya. Kapan mereka akan dibangkitkan? Ya, kalau itu sudah terjadi. Sedangkan di sini dikatakan ada orang-orang yang akan mati karena mempertahankan imannya. Tadi saya katakan, kalau demikian bagaimana dengan mereka? Ya, kapan mereka akan dibangkitkan? Sedangkan menurut Alkitab dikatakan, ya, hanya ada 2 kebangkitan. Coba kita lihat dulu ya dalam Wahyu. Wahyu pasal 20. Wahyu 20. Wahyu 20 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah, Saudara, di sini ayat ini dalam Wahyu berkata menyinggung tentang kebangkitan. Di sini dikatakan ada 2 kebangkitan. Ya. Yang pertama, ya, adalah bagi orang percaya. Pada saat kedatangan Yesus, orang-orang yang percaya akan dibangkitkan. Lalu kebangkitan yang kedua, bagi orang-orang yang tidak percaya, setelah kerajaan 1000 tahun damai, orang-orang yang tidak percaya juga akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk pengadilan aras besar. Ya. Akan diadili di situ. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus dan kebangkitan ini, dan mereka akan dimasukkan dalam lautan api, dikatakan. Jadi ada 2 kebangkitan menurut Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai ayat 6. Ya. Kebangkitan yang pertama bagi orang yang percaya,
yang sudah mati di dalam Kristus, yang percaya kepada Yesus, pada saat kedatangan Yesus, mereka akan bangkit dari kematian. Ya, selain yang hidup, ya, terangkat, diubahkan bersama-sama. Tetapi yang sudah mati duluan, mereka akan dibangkitkan. Berarti yang dibangkitkan seharusnya juga kan yang mati dalam masa penganiayaan antikris. Ya. Mereka juga akan dibangkitkan, yang benar seperti itu, bukan? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat juga dalam 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika, coba kita lihat, kita baca ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang akan bangkit ini, kebangkitan pertama ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Orang yang tidak percaya kepada Yesus belum bangkit sekarang. Nanti setelah kerajaan 1000 tahun damai, baru mereka akan dibangkitkan dan mereka masuk dalam pengadilan. Ya, untuk dilempar ke laut api. Nah, saudara, di sini kita dapatkan bahwa kebangkitan orang percaya dan tubuh orang yang masih hidup diubahkan, ya. Tidak terjadi secara diam-diam. Ini enggak terjadi secara diam-diam. Tetapi ini jelas akan nampak, kedatangan Yesus itu akan dilihat, disaksikan oleh banyak orang. Sebab kuburan orang-orang percaya akan terbuka dan orang-orang yang percaya di dalam Yesus akan dibangkitkan. Bahkan orang-orang yang masih hidup, ya, yang percaya kepada Yesus, kata ayat ini, akan diubahkan. Jadi tidak terjadi secara diam-diam. Kalau kita melihat tadi paham yang pertama, ya, seperti pencuri, seperti kedatangannya diam-diam. Tidak diam-diam kedatangannya, melainkan dengan tanda seruan, ya. Dan dikatakan dengan bunyi, ya, ada seruan dan bunyi sehingga orang mengetahuinya. Haleluya, puji Tuhan. Dan ini terjadi bukan cuma di satu daerah, terjadi di seluruh dunia. Haleluya, puji Tuhan. Semua mata akan memandang, ya. Tidak cuma terjadi di Jakarta atau di Surabaya atau di Semarang, tetapi akan terjadi di seluruh dunia. Disaksikan dan diketahui oleh semua orang, dan di situ ada tanda seruan dan bunyi dikatakan. Haleluya. Di sini dikatakan malaikat, penghulu malaikat berseru, ayat 16 pasal 4 1 Tesalonika. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi kedatangannya enggak diam-diam. Amin. Akan diketahui oleh semua orang. Haleluya. Sebab ada bunyi dan seruan. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat juga dalam Matius 24. Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29 sampai ayat 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat ini lebih diperjelas,
ya, bahwa kedatangan Yesus bukan sebelum antikris, tetapi antikris dulu terjadi, ya. Ayat ini bahkan dikatakan, ya, di ayat 29, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ya, dan sebagainya, ya. Tetapi pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas di awan-awan. Tadi di ayat-ayat pertama kita sudah singgung, ya, bahwa dia akan datang seperti dia kembali ke surga, ya. Murid-murid menyaksikan Yesus naik ke awan-awan. Haleluya. Ya, dan dia juga akan datang kembali di atas awan-awan, ayat ini katakan. Sesudah masa siksaan. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau begitu, ya, apa yang dimaksud, ya, datang seperti pencuri, ya. Kalau kita melihat tadi bahwa kedatangannya itu, ya, bagi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berjaga-jaga adalah kebahagiaan, ya. Kalau begitu apa yang dimaksud dengan dia datang seperti pencuri? Kita sudah lihat tadi dalam Wahyu, bukan? Ayat 6, pasal 16, ayat 15 dan sebagainya. Artinya saudara, pada waktu Yesus datang kembali, ya, dia datang tanpa disangka-sangka, ya. Datangnya itu mengejutkan. Bukankah di ayat tadi kita sudah baca bahwa tidak ada yang tahu tanggal dan waktunya kapan. Bahkan malaikat di sorga pun tidak tahu, dikatakan. Ya. Jadi dia akan datang tanpa disangka-sangka. Mengejutkan, ya. Dengan tidak memberitahu dulu kepada manusia, ya. Tidak diberitahu dulu kepada manusia secara umum. Semua orang di dunia lalu diberitahu semua, Yesus mau datang loh, sebentar ini mau datang, sebentar ini berapa menit lagi mau datang. Tidak diberitahukan kepada semua orang di bumi. Tetapi dikatakan kepada orang percaya, ya, kita diberi tanda-tanda, ya. Kita diberi tanda-tanda sehubungan dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Jadi kita orang-orang yang percaya dikatakan berbahagialah sebab kita akan melihat, akan diberi tanda-tanda bahwa dia akan datang. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari, perlu mengerti tentang kedatangan Yesus kedua kali, supaya kita tidak disesatkan, supaya kita bisa mengerti dengan jelas, tidak menjadi bingung, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi gelisah, sebab kita akan diberi tanda-tandanya sehubungan dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Seringkali di Alkitab disebutkan, dikatakan, ya, perhatikan, berarti suruh waspada, ada perhatian. Lihat, dikatakan, kalau benih ini sudah begini, kalau keadaannya seperti ini, perhatikan. Ini menunjukkan sebagai tanda-tanda yang diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi yang dimaksud dengan kedatangan Yesus sebagai pencuri tadi, kepada orang percaya kita diberi tanda-tanda bahwa dia datangnya tidak diberitahu, datangnya dengan tiba-tiba, mengejutkan, ya. Tidak diberitahu, tidak disangka-sangka, tidak diberitahu kepada seluruh manusia di dunia ini, baik yang percaya yang tidak percaya semua, tidak, ya. Tetapi kepada orang yang percaya diberi tanda. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dikatakan yang seperti di Alkitab dikatakan, tetapi diperintahkan
Ya, diberi tanda-tanda kepada orang percaya, diperintahkan untuk berjaga-jaga. Karena kedatangannya tidak disangka-sangka. Jadi ini yang dimaksud dengan kedatangannya sebagai pencuri. Ya. Nah saudara, kepada orang yang tidak percaya, baru itu kedatangannya seperti pencuri. Karena mereka tidak diberi tanda-tanda, tidak tahu. Karena mereka tidak mengetahui tandanya dan tidak berjaga-jaga. Maka ketika Tuhan datang, mereka menjadi binasa. Tetapi berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus. Dia akan memberi kepada kita tanda-tanda. Haleluya. Supaya apa? Kita diperintahkan supaya berjaga-jaga. Supaya mawas diri, berhati-hati bahwa dia akan datang kembali. Seperti engkau melihat dia kembali ke surga, dia akan datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, ini yang Alkitab katakan, bahwa kebangkitan ada dua. Ya, kita perlu mengerti supaya kita itu berjaga-jaga. Ada perhatian, betapa mengerikan, betapa menyedihkan kalau masuk dalam kebangkitan kedua. Itu binasa. Kebangkitan kedua itu untuk orang yang tidak percaya, itu dibangkitkan untuk diadili. Lalu dilempar ke lautan api dikatakan. Tetapi mari kita rindukan, kita masuk dalam kebangkitan yang pertama, ya, yaitu orang percaya waktu Yesus datang. Yang mati akan dibangkitkan, ya. Dan yang masih hidup akan diubahkan. Haleluya. Puji Tuhan, rindukan untuk masuk dalam kebangkitan yang pertama. Jangan masuk dalam kebangkitan kedua. Ya, saudara, itulah sebabnya kita perlu berhati-hati. Orang-orang yang kita cintai, yang sudah mendahului kita ke sorga, ya, mereka yang sudah mati lebih dahulu, tapi mereka beriman kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Haleluya. Mereka masuk dalam kebangkitan yang pertama. Puji Tuhan. Mereka akan dibangkitkan. Dan mereka akan dibawa bersama dengan Yesus. Dan dikatakan mereka akan memerintah sebagai imam-imam. Ya, haleluya. Bersama dengan dia, dengan Kristus. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Dan boleh membangkitkan kerinduan saudara. Ya, bahwa untuk kita berjaga-jaga senantiasa. Supaya kita tidak menjadi menyesal di kemudian. Karena kita tidak mengerti firman Allah. Sehingga kita masuk dalam kebangkitan yang kedua. Mari kita menyanyikan pujian tadi yang sudah dinyanyikan. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban
kami Tuhan. Saat kami dekat dengan Engkau, maka kami menjadi tenang. Haleluya. Di saat-saat rasanya mungkin kami tidak sanggup lagi bertahan, tetapi kami yakin kalau kami dekat dengan Engkau, di situ kami merasakan tangan Tuhan. Haleluya, bekerja dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, biarlah setiap langkah kami tidak mau lepas dari Engkau. Kami mau ingin ada di dekat-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami yakin tidak ada yang kebetulan pagi hari ini. Kami belajar kebenaran firman Allah, mengingatkan kami bersama bahwa kami perlu perhatian, perlu berjaga-jaga, perlu mengerti. Haleluya. Sehingga kami tidak menjadi sia-sia dalam pengiringan kami kepada Tuhan, tetapi kami boleh masuk dalam kerencanamu yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa apa yang dinubuatkan firman Allah itu pasti jadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji firman-Mu tidak pernah berubah. Janji firman-Mu, bumi ini pasti berlalu, dunia ini akan berubah, tetapi firman-Mu tidak akan pernah berubah. Apa yang dinubuatkan oleh firman Allah itu pasti jadi. Tolong kami, biarlah kami makin mengerti banyak tentang firman Allah. Kami mau bertumbuh terus dalam kebenaran firman Allah. Berikan kami pengertian-pengertian. Berikan kami rahasia-rahasia firman-Mu untuk kami bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menghargai firman Allah, yang sudah mengimani janji firman Allah. Apa yang dinubuatkan itu akan jadi. Tuhan berkati mereka semua. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya, berkati usahanya, berkati apa saja yang dikerjakan oleh tangannya. Bahkan Tuhan, kami yakin bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup mengadakan segala perkara. Manusia boleh berkata mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, khusus bagi mereka yang sedang mengalami tekanan yang berat. Ada masalah-masalah dalam usaha, ada omset-omset yang belum terpenuhi, ada tagihan-tagihan yang belum dilunasi, ada orang-orang yang mungkin berniat jahat atau memang kesukaran mereka belum bisa melunasi tagihan-tagihan bon-bon yang ada. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, Engkau tolong, Engkau bela umat-Mu, Engkau tolong anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, bela baik dalam usahanya, baik dalam pekerjaannya, apa saja, baik perintisan usaha baru, memulai usaha baru. Berkati mereka, berikan mereka iman untuk percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup menolong. Tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Baik mereka yang masih sekolah, baik mahasiswa, siswi, Tuhan tolong mereka, berikan mereka hikmat, biarlah mereka memiliki masa depan bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan kepada seluruh umat-Mu, seluruh umur yang ada. Baik para balita yang ada, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa, bahkan kaum lansia yang ada. Tuhan berikan mereka kesehatan, berkati mereka, apa saja yang mereka buat diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang sedang berbaring karena penyakit apapun yang datang kambuh ataupun virus-virus yang mengganggu, dalam nama Yesus Tuhan jama, lepaskan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Mungkin ada hubungan keluarga yang retak,
Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kembali rumah tangga yang diambang kehancuran. Tuhan tolong, dalam nama Yesus Engkau pulihkan hubungan anak dengan orang tua yang mungkin kurang harmonis, anak yang tidak dengar-dengaran, tidak bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan jamak mereka, ubahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Berkati mereka dengan kesehatan, berikan mereka damai sejahtera dalam rumah tangga. Biarlah mereka panjang umur karena Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, biarlah janin bersama ibunya sehat, diberkati Allah. Pada waktu melahirkan Tuhan juga menolong. Keluarga yang merindukan keturunan, Engkau sanggup menjamak rahimnya. Berikan keturunan bagi anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Tuhan, bagimu tidak ada yang sukar, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa kami diberkati, mereka boleh takut akan Tuhan, diselamatkan oleh Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan Engkau juga tolong presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Mereka sedang bertugas dengan tugas yang berat. Tuhan mampukan, sanggupkan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong baik virus-virus yang masih mengganggu dari anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, atau siapapun mereka, bangsa Indonesia. Tuhan tolong, biarlah virus ini segera berlalu dari tempat kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan bela, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, keluarga mereka diberkati Tuhan, bersama jemaatnya diberkati Tuhan. Berkati yang sudah melayani keterbatasan kami, berkati mereka semua. Mereka sudah melayani Engkau, kiranya berkat Allah turun di atasnya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kolekte persembahan, mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur-donatur gereja, memperbaiki gereja, bahkan mereka memperdulikan pastori, apa saja yang mereka, oh Tuhan buat. Tuhan Engkau melihat, bahkan mereka yang dengan setia, mereka taat akan firman Allah, mematuhi firman Allah, mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkat Allah akan turun di atasnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik. Sepanjang hari ini biarlah apa saja yang kami buat, yang kami kerjakan, biarlah kami boleh takut akan Tuhan, jauhkan dari kami berbuat dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara, terimalah sekarang berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.